Kami dari kelompok 2 dengan anggota Muhammad Kafid Oktavian Purnomo, NIM terakhir 038, Emilia Ardiana Wulandari, NIM terakhir 017, Astritia Putri Junitasari, NIM terakhir 086, Nimas Ismi Aufa, NIM terakhir 081. Kami akan membahas tentang ekuivalensi postulat kesejajaran Euclid dengan Playfair. Pokok bahasan kelompok kami yang pertama diasumsikan postulat kesejajaran Euclid dan disimpulkan menjadi postulat Playfair. Yang kedua diasumsikan postulat Playfair dan disimpulkan menjadi postulat kesejajaran Euclid. Untuk yang pertama diketahui garis K dan titik P di luar garis K. Akan ditunjukkan hanya ada satu garis yang melalui titik P sejajar dengan garis K. Untuk langkahnya, yang pertama diketahui garis K dan titik P di luar garis K sebagai premis. Yang kedua, konstruksi garis dari titik P yang tegak lurus garis K di titik H. Yang ketiga, konstruksi garis M melalui titik P yang tegak lurus segmen PH. Garis M sejajar dengan garis K. Ini diakibatkan dari langkah 1 dan langkah 2 serta akibat 5.1 yang berbunyi dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar. Selanjutnya, misalkan N sebarang garis yang melalui P, N tidak sama dengan M, ini sebagai premis tambahan. Misalkan sudut 1 dan sudut 2 adalah sudut antara N dan segmen PH, ini juga sebagai premis tambahan. Sudut 1 bukan sudut siku-siku, akibat dari langkah 5. Sudut 1 atau sudut 2 merupakan sudut lancip akibat dari langkah 7. Misalkan sudut 1 sudut lancip, berarti garis N dan garis K berpotongan. Ini diakibatkan dari langkah 8 dan postulat kesejajaran Euclid yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian hingga membuat jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 180 derajat, maka kedua garis itu berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180 derajat. Selanjutnya, M adalah satu-satunya garis yang melalui P sejajar dengan K. Ini akibat dari langkah 9. Berarti dapat disimpulkan bahwa postulat Playfair dapat diperoleh dari postulat kesejajaran Euclid. Pokok bahasan selanjutnya diketahui garis M dan garis K dipotong garis transversal di titik H dan P dan membentuk sepasang sudut dalam sepihak, sudut 1 dan sudut 2 yang jumlahnya kurang dari 180 derajat. Akan ditunjukkan garis M dan garis K berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180 derajat. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, garis M dan garis K dipotong garis transversal di titik H dan P. Ini sebagai premis. Yang kedua, sepasang sudut dalam sepihak, sudut 1 dan sudut 2 jumlahnya kurang dari 180 derajat. Ini sebagai premis tambahan. Yang ketiga, besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 kurang dari 180 derajat. Ini akibat dari langkah 2. Selanjutnya, misalkan sudut 3 suplemen dari sudut 1, ini dikonstruksi. Selanjutnya, besar sudut 1 tambah besar sudut 3 sama dengan 180 derajat akibat dari langkah 4. Besar sudut 2 kurang dari besar sudut 3 akibat dari langkah 3 dan 5.
Pada titik P, konstruksi sudut HPR yang sama dan berseberangan dalam sudut 3 dikonstruksi. Besar sudut 2 kurang dari besar sudut HPR. Ini akibat dari langkah 6 dan langkah 7. Berarti segmen RP tidak berimpit dengan garis M akibat dari langkah 8. Segmen RP sejajar dengan K. Ini akibat dari langkah 7 dan teorema 5.2 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian hingga membentuk sepasang sudut dalam berseberangan yang sama, maka kedua garis tersebut sejajar. Garis M tidak sejajar dengan garis K. Ini postulat Playfair yang berbunyi hanya ada satu garis yang sejajar dengan garis yang diketahui melalui sebuah titik di luar garis yang diketahui. Garis M dan garis K berpotongan. Ini akibat dari langkah 11. Lalu bagaimana jika dimisalkan garis K dan garis M berpotongan di lain pihak dari sudut 1 dan sudut 2 oleh segmen PH? M dan K berpotongan pada pihak yang berlawanan dengan segmen PH dari sudut 1 dan sudut 2. Ini sebagai premis. Andaikan titik E adalah perpotongan M dan K pada pihak yang berlawanan dengan segmen PH dari sudut 1 dan sudut 2. Ini sebagai premis tambahan. Maka terbentuk segitiga PHE akibat dari langkah 14. Sudut 2 adalah sudut luar dari segitiga PHE akibat dari langkah 2 dan 3. Sudut 2 kurang dari sudut 3 akibat dari langkah 6. Maka terjadi kontradiksi antara langkah 16 dan langkah 17. Hal ini diakibatkan dari langkah 16 dan 17 serta teorema 5.1 yang berbunyi sudut luar suatu segitiga lebih besar daripada sudut dalam yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. M dan K berpotongan pada pihak PH yang memuat sudut 1 dan sudut 2 akibat dari langkah 18. Dari sini dapat disimpulkan bahwa postulat kesejajaran Euclid dapat diperoleh dari postulat Playfair yang berarti kedua postulat tersebut ekuivalen. Sekian dan terima kasih.